Injil Luke, pasal 12. Sementara itu, datanglah ribuan orang berkerumun untuk mendengarkan ajaran Yesus. Begitu padatnya sampai berdesak-desakan dan kaki mereka terinjak-injak. Lalu Yesus mulai mengajar, terutama kepada para murid-Nya. Hati-hatilah. Jangan sampai kalian terkena ragi dari kelompok Farisi, yaitu sikap munafik mereka. Karena setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, suatu hari nanti pasti akan dinyatakan dan diketahui juga. Jadi apapun yang kamu beritahukan secara diam-diam kepada orang lain akan tersebar. Dan yang kamu bisikkan kepada orang lain di dalam kamar pribadi akan tersiar kemana-mana. Sahabat-sahabatku, aku berkata kepada kalian, janganlah takut kepada manusia. Karena sejahat apapun mereka, paling parah mereka hanya bisa membunuh tubuhmu. Sesudah itu mereka tidak dapat mencelakaimu lagi. Tetapi aku beritahukan kepada siapa seharusnya kalian takut. Takut dan hormatlah kepada Allah. Karena Dia bukan hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi juga berkuasa untuk melemparkan jiwamu ke dalam neraka. Ya, Dialah yang seharusnya kamu takuti dan hormati. Ingatlah contoh ini. 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 uang logam yang nilainya paling murah. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Karena itu janganlah takut, kalian jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan jumlah helai rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Aku menegaskan, apabila kamu mengaku sebagai pengikutku di hadapan orang lain, maka aku juga akan mengakui kamu sebagai pengikutku di hadapan para malaikat di surga. Tetapi kalau kamu menyangkal sebagai pengikutku di hadapan orang lain, aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai pengikutku di hadapan para malaikat di surga. Setiap orang yang berbicara menentang aku, sang anak Adam, masih bisa diampuni. Tetapi orang yang menghina Roh Kudus tidak akan pernah diampuni. Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin Yahudi atau para pejabat pemerintah, janganlah kamu khawatir tentang apa yang harus kamu katakan untuk membela diri, atau bagaimana kamu akan menjawab semua pertanyaan mereka. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Lalu seseorang di antara kerumunan itu berkata kepada Yesus, "Guru, tolong suruh saudara saya untuk membagi harta warisan ayah kami dengan saya." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Saudara, aku bukan hakim ataupun penengah untuk menyelesaikan perkara kalian berdua." Lalu Dia berkata kepada mereka, "Waspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah dan menginginkan milik orang lain, karena hidup kalian tidak bergantung pada uang atau harta kekayaan." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang kaya yang baru saja mengumpulkan hasil panen berlimpah dari ladang-ladangnya. Lalu dia berpikir, sudah tidak ada lagi tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Apa yang harus aku lakukan? Setelah menimbang-nimbang, dia pun berkata, "Aha, aku tahu, aku akan membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan barang-barangku yang lain. Sesudah itu aku akan merasa puas dan tenang karena hartaku sangat banyak. Semua itu tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi. Hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja." Tetapi Allah berkata kepadanya, "Hei, orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri. Karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu." Nah, seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari,
seperti makanan atau pakaian. Karena tujuan hidupmu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak perlu menanam atau memanen, dan tidak perlu membangun gudang atau lumbung. Tetapi Allah menyediakan makanan untuk mereka. Ketahuilah, di mata Allah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung. Jadi tidak usah khawatir, lagi pula. Kekhawatiranmu tidak dapat memperpanjang umurmu sedetik pun. Nah, karena hal sekecil itu saja tidak bergantung pada kekuatanmu sendiri, apalagi hal-hal lainnya yang lebih besar, maka tidak usah kamu mengkhawatirkannya. Perhatikanlah bunga-bunga liar yang tumbuh tanpa bekerja dan tidak perlu membuat pakaiannya sendiri, karena Allah yang menjadikan bunga itu. Aku menegaskan kepadamu, baju Raja Salomo yang paling mewah pun masih kalah indah dengan bunga itu. Dan kalau Allah memberi keindahan sedemikian rupa kepada tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hidup sebentar saja kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu, hai kamu yang kurang percaya. Jadi, janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu makan atau minum. Semua hal itu selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah. Dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Hai kalian para pengikutku. Janganlah cemas biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tidak berdaya. Karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaannya. Juallah semua harta bendamu dan sumbangkanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu mengumpulkan bagi dirimu harta kekayaan yang tidak bisa lapuk, yaitu harta surgawi yang tidak akan pernah habis. Di sana hartamu aman, karena pencuri tidak bisa mencurinya dan ngengat tidak bisa merusaknya. Kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada. Hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah. Hendaklah kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang malam mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan pelita-pelita yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera membukakan pintu baginya. Sungguh diberkati para hamba yang didapati tuannya masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali. Aku menegaskan kepadamu, tuan itu akan mempersilakan mereka duduk makan. Lalu dia sendiri akan memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba dan melayani mereka. Para hamba itu akan lebih diberkati lagi kalau tuan mereka kembali pada tengah malam atau pagi-pagi buta dan mendapati mereka tetap berjaga-jaga. Dan ingatlah contoh ini. Kalau tuan rumah mengetahui jam berapa pencuri datang, dia pasti berjaga-jaga terus, supaya pencuri itu tidak bisa masuk ke rumahnya. Begitu jugalah dengan kalian, hendaklah kalian tetap siap sedia, karena aku akan datang pada saat yang tidak kalian sangka. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, dalam perumpamaan tadi, siapakah hamba yang harus selalu berjaga-jaga itu? Kami murid-muridmu saja atau semua orang lain juga? Tuhan Yesus menjawab, buktikanlah bahwa kamu masing-masing adalah hambaku yang setia dan bijak. Karena waktu sang tuan hendak bepergian, hamba yang setia dan bijak akan diangkat dan diberi tugas khusus, yaitu memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain sesuai jadwal. Kalau tuannya tiba-tiba datang dan mendapati dia sedang melakukan tugasnya, tuannya akan sangat senang kepada hamba itu dan memberkati dia. Aku menegaskan kepadamu, tuannya itu akan mempercayakan seluruh harta bendanya kepada hamba yang bijak dan setia itu. Sebaliknya, hamba yang jahat akan berpikir, tuanku pulangnya masih lama.
Lalu dia mulai memukuli hamba-hamba lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan hanya makan minum sampai mabuk. Waktu tuannya tiba-tiba pulang pada hari dan jam yang tidak disangka-sangka, maka hamba yang tidak setia itu akan dibinasakannya dan dibuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia kepadanya. Setiap hamba yang tahu kehendak tuannya tetapi tidak mempersiapkan diri dan sengaja tidak melakukan kehendak tuannya itu, dia akan dihukum dengan berat. Tetapi setiap hamba yang melakukan kesalahan karena tidak tahu kehendak tuannya, dia akan dihukum lebih ringan. Setiap hamba yang dipercaya untuk mengerjakan banyak hal akan dimintai pertanggungjawaban untuk setiap tugasnya itu. Dan setiap hamba yang diberi kepercayaan besar akan dituntut hasil yang besar juga. Kedatanganku ke dunia ini bisa digambarkan seperti api yang akan membakar dunia. Betapa baiknya kalau api itu sudah mulai menjalar. Tetapi sebelum hal itu terjadi, aku sudah ditetapkan untuk memikul penderitaan besar. Dan betapa tertekannya hatiku sebelum penderitaan itu berakhir. Janganlah kalian berpikir bahwa aku datang ke dunia ini untuk menciptakan damai. Aku menegaskan kepadamu, aku bukan menciptakan damai, tetapi justru menimbulkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan terjadi pertentangan tentang aku di dalam banyak keluarga. Kalau suatu keluarga terdiri dari 5 orang, maka yang 3 orang akan menentang yang 2. Atau yang 2 orang akan menentang yang 3, sesuai dengan yang dinubuatkan dalam ayat kitab suci ini. Anak laki-laki dan ayahnya akan saling menentang. Anak perempuan dan ibunya akan saling menentang. Dan menantu perempuan dan ibu mertuanya akan saling menentang. Pada hari lain Yesus menggunakan contoh ini waktu mengajar orang banyak. Ketika kalian melihat awan gelap muncul di sebelah barat, kalian berkata, "Oh, hujan segera akan turun." Dan hal itu memang terjadi. Ketika angin bertiup dari selatan, kalian berkata, "Hari akan panas." Dan hal itu memang terjadi. Hei kalian orang munafik, kalian bisa meramalkan cuaca hanya dengan melihat keadaan langit dan bumi. Lalu kenapa kalian buta terhadap tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sekarang ini? Mengapa kamu tidak membuka matamu sendiri dan memilih jalan yang benar? Kalau ada orang yang mengadukanmu ke pengadilan, selagi kamu berdua masih dalam perjalanan ke tempat pengadilan, usahakanlah sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia akan menuntut kamu. Lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada petugas penjara supaya kamu dipenjarakan. Aku menegaskan kepadamu, kamu tidak akan bisa keluar dari penjara itu sampai kamu membayar lunas semua utangmu dan denda yang ditetapkan oleh hakim. Tuhan, yang memperingatkan kami terhadap kemunafikan dan keserakahan, bebaskanlah kami dari materialisme dalam masyarakat yang didorong oleh konsumerisme. Ajarkan kami untuk mempercayai penyediaan-Mu seperti burung-burung dan bunga-bunga bakung di tengah kekhawatiran ekonomi. Berikan kami keberanian untuk mengaku Kristus dengan tegas di masa-masa yang penuh ketakutan. Siapkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu kembali dengan waspada. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah atas kami, ya Tuhan. Amin.